Om Om Swastiastu. Swastiastu. Para pemirsa yang budiman, dimanapun berada, kali ini kembali saya menghadirkan narasumber Putu Yudiantara. Swastiastu Pak Putu. Swastiastu, Pak Haji. Terima kasih telah berkenan kembali datang untuk bersama-sama mengisi ruang-ruang kosong, ya, ruang-ruang kabur, ya, melalui Yuda Triguna Channel. Kita melihat fenomena bahwa yoga sedang ngetren, booming di seluruh dunia. Betul. Ya, malahan di Bali, di Jawa, di kota-kota besar di Indonesia itu juga berkembang. Tapi yoga yang berkembang itu menurut pengamatan saya lebih kepada olah fisik. Atau modern yoga gitu ya. Modern yoga. Kenapa? Karena kan pesertanya ada dari berbagai agama, dari berbagai etnis, ya. Sehingga yoga itu lebih untuk menjaga kebugaran tubuh, kelenturan tubuh, dan sebagainya. Apakah itu yoga asli Nusantara? Nah, kalau bukan itu, Apa? lalu apa namanya? Ya, lalu seperti apa wujudnya? Ya, mohon maaf, mungkin saya salah memberi peroloh. Saya katakan hanya bersifat fisik. Ya, silakan dijelaskan secara mendalam soal ini, Pak Putu. Inggih. Swastiastu, Pak Haji, pemirsa sareng sami. Bicara mengenai yoga puniki, kita perlu bedakan dulu yoga modern dengan yoga tradisional. Nah, jadi sama dua sekali tidak salah satu aja. Ya. Menurut studi-studi yang ada niki dipelopori salah satunya oleh Elizabeth de Michelis dari niki banyak sekali dikaji terutama di SOAS University of London, di Oxford Center of Hindu Study dan seterusnya, bahwa yoga-yoga yang ada sekarang memang disebutnya istilahnya modern postural yoga. Oh, benar. Berarti saya tidak salah. Ya? Tidak salah sama sekali. Dari perspektif akademis lah Ya, kita melihat. ya. Modern postural yoga. Kenapa disebut modern? Karena ini baru ada, setidaknya baru berkembang pesat, itu zaman kolonial. Jadi zaman kolonial di India baru berkembang. Hasil dari dialog antara physical culture barat jadi, dengan India. Jadi bukan melulu hal yang spiritual. Gitu. Kemudian dikembangkan di barat, lalu di barat menjadi produk yang demikian pesat. Jadi survei terakhir saya baca, Pak Haji, ada 36 juta di Amerika saja. 36 juta di Amerika. Orang yang sudah, sedang, atau berniat akan Belajar yoga. Jadi bayangkan berapa Modern yoga ya? Modern yoga. Bayangkan sirkulasi ekonominya. Makanya muncul legal battle segala macam, jadi memperebutkan franchise. Nah, itulah dinamika modern. Ya. Bahwa yoga yang menekankan pada postur, pada asana adalah yoga modern. Paling tua bisa kita lihat sumber dari yoga yang memakai postur-postur kompleks non duduk. Jadi istilah asana sudah tua. Ya. Tetap misal Patanjali sudah menyertakan di dalam sutranya. Tetapi yang dimaksud oleh asana oleh Patanjali adalah duduk dengan sikap yang stira sukhasana. Duduk secara nyaman dan kokoh untuk bermeditasi. Jadi tidak melibatkan postur-postur kompleks nih gitu. Postur-postur kompleks ini baru muncul atau setidaknya baru berkembang pesat di abad ke-15 di dalam teks salah satunya Hatha Yoga Pradipika. Jadi ini tradisi Hatha Yoga tuh, abad ke-15. Setelah itu makin populer dan di barat juga muncul asana-asana baru seperti itu. Tetapi dalam yoga tradisional, setidaknya pra-modern, sebelum abad ke-15 kita lihat, tidak ada penekanan yoga sebagai asana. Bahkan Patanjali yang digadang-gadang sebagai sosoknya yoga, yoga Patanjali. Patanjali gitu, kalau bicara yoga bicaranya pasti Patanjali, tidak bicara asana. Malah di dalam Bhashya-nya, di dalam yoga Bhasya-nya,
Patanjali secara jelas mendefinisikan yoga sebagai samadhi. Ini yang saya mau Jadi minta yoga penjelasan. adalah samadhi, sehingga yoga adalah meditasi olah batin, Bukan fisik saja. bukan fisik, bukan, malah tidak melibatkan olah fisik nih. Fisik hanya didudukkan secara Duduk nyaman, dengan nyaman. dan kokoh agar bisa batin diolah. Yoga citta vritti nirodha. Jadi citta adalah objek dari yoga. Pendapat yang sama ini diajukan dalam teks-teks kita di Nusantara. Salah satunya Waraspati Tattwa. Hampir sama nih dengan Patanjali mendefinisikan yoga. Yoga ngaran menghanakan samadhi. Jadi kembali yoga adalah samadhi. Iya. Nah, kenapa orang biasanya membedakan antara yoga untuk fisik, meditasi untuk pikiran? Karena di Barat memang yang mengakar adalah pandangan mind body dualism. Dan itu ahlinya nih. Mind body dualism ini berbeda dengan kita di Timur yang menganggap tubuh dan batin ya sama-sama satu kesatuan gitu. sama-sama prakerti dan Prakerti. Nah, jadi ini yang kita adopsi kembali. Ini yang kita adopsi kembali di Timur, bukan hanya di Bali, di Indonesia, di India juga menganggap bahwa yoga inilah yoga kuno. Jadi orang menganggap biasanya bicara yoga bilang ini sudah 5.000 tahun. Jadi keduanya itu salah. Di 5.000 tahun lalu belum ada keputusan konklusif bahwa yoga dipraktikkan. Itu hanya asumsi berdasarkan penemuan dari artefak-artefak di zaman Mohenjo-daro. Asumsi. Kemudian di Weda tidak ada pembahasan mengenai yoga. Kalau yang kita maksud adalah Weda Samhita. Kata yuj ada di dalam Rigveda untuk mengindikasikan penyatuan antara kereta dan kudanya. Jadi tidak ada indikasi spiritual dan seterusnya. Jadi masalah transportasi nih, masalah transportasi. Jadi baru muncul di Upanishad, itu pun sebagai kondisi-kondisi, bukan sebagai praktik, kondisi mental. Kadipunika tuh. Jadi kesimpulannya yoga adalah meditasi, yoga adalah samadhi, bukan olah fisik. Kalau kita berkaca pada teks-teks tradisional pramodern, bukan berarti yoga yang beredar sekarang tidak baik. Bukan berarti kita hanya saja kita menempatkan, menempatkan pada posisinya. Yoga sekarang banyak dibuktikan efektivitasnya untuk kesehatan segala macam oleh penelitian-penelitian yang ada memang. Tetapi tetap tanpa memberi embel-embel itu 5.000 tahun umurnya dan berasal dari Weda sudah efektif. Dan kita mungkin sebagai umat Hindu berhati-hati untuk memilah mana yang produk modern, mana yang tradisional. Gitu. Seperti itu tuh. Kita tahu bahwa dari penjelasan Pak Putu, yoga modern itu beda dengan samadhi. Betul. Ya. Karena yoga modern lebih fokus kepada olah fisik. Ya, sementara samadhi baik yang telah dipraktekkan oleh tetua dan leluhur kita maupun yang tertulis dalam teks Hindu, Bali, Jawa itu lebih menyelaraskan antara pikiran, tidak memaksakan pada body. Betul. Betul. Ini menarik. Lalu jika yoga dan samadhi itu berbeda, dapatkah Pak Putu menjelaskan kepada para pemirsa elemen-elemen dasar yang patut kita ketahui agar kita bisa melakukan apa yang disebut samadhi? Elemen paling dasar dari yoga tradisional dan ini disetujui oleh baik teks-teks aliran Astanga Yoga maupun Sadanga Yoga adalah etika. Malah jauh sebelum kita duduk bermeditasi kan. Tattwa Janano menyebutnya sebagai cara membumikan yoga. Menubuhkan yoga adalah etika, dasa sila kan. Kalau dalam istilahnya Patanjali, pancayama dan panca niyama. Yama dan niyama. Yama dan niyama itu adalah fondasi yang tidak
pondasi. Kita tidak bisa membangun kalau pondasinya Ya, dulu. rapuh gitu ya. Tapi kita meremehkan. Pangengalan agak meditasi pang. Sereman asal aku kadipuni. Kita ya. bahwa jujur, satyam dan seterusnya. Itu adalah pondasi awal untuk kita beryoga. Nah, kenapa niki diperlukan? Sebutlah misalnya kita ambil jujur itu. Jadi ada dalam psikologi istilahnya spiritual bypassing. Jadi membypass isu-isu mental, isu-isu kehidupan dengan angan-angan spiritual. Ini adalah penyebab sakit mental, simpelnya seperti itu. Kalau kita tidak jujur pada diri sendiri, kita menganggap bahwa kita ingin berspiritual, beryoga untuk ketuhanan. Padahal kita hanya ingin lari dari isu-isu kehidupan itu. Jadi Satya Herdaya itu menjadi penting. Itulah kenapa jujur, Jujur pada diri sendiri dulu. Kalau kita tidak jujur mengakui bahwa kenapa kita berjalan dari titik mana kita berjalan, akhirnya kita tersasar. Iya. Maunya beryoga menjadi pertapa di hutan di gua, malah ke rumah sakit jiwa. Ini ada studinya, Ratu. Jadi memang Kadi Wau salah satu fenomenanya adalah spiritual bypassing tadi. Jadi ternyata yang disebut pondasi-pondasi yang kita mungkin anggap sebagai etika lah, etika itu seolah-olah ya udah agama pasti mengajarkan berbuat baik. Ternyata ada alasan-alasan psikologis yang sangat fundamental di sana gitu. Jadi bukan hanya tidak mengantarkan ke tujuan spiritual, tapi tidak menyehatkan secara psikis. Gitu. Jadi kalau ditanya, napi pondasi awal beryoga atau ini awal beryoga? Trust. Etika itu salah satunya menjaga, membangun kejujuran. Ya pertama mulai dari diri sendiri mengakui dan kurang lebih seperti itu yang praktikal ya. Saya kira kita sudah dapat poin bahwa tadi dibedakan antara yoga dan samadhi. Agar kita bisa melakukan sebagai umat Hindu, agar kita dapat melakukan samadhi dengan baik, maka etik itu menjadi sangat penting. Etik salah satu diantaranya tentang kejujuran diri. Satya Herdaya itu menjadi penting. Saya kira ini adalah semacam pembahasan awal. Mudah-mudahan nanti akan ada pembahasan lanjutan dari Putu Yudiantara. Saya kira demikian, para pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya, atas kesetiaannya, atas niat baik untuk mendengarkan cerita-cerita kami. Semoga kami bisa berkreativitas lebih baik, berkomunikasi lebih efektif, sehingga konten-konten ini bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om.